yang kami hormati pemateri kita pada siang hari ini, Bu Lili Nurulia, yang beliau adalah Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi agenda 2 eh, untuk kelompok. Sementara dibuat kita dua sesi ya, Bu Lili. Ya, siap. Ya, jadi seperti yang sebelumnya kami informasikan tadi, bahwa untuk pembelajaran siang hari ini akan dibuat dua sesi. Sesi pertama adalah kelompok satu dan kelompok 2 dari jam 1 hingga jam 14.30, dan setelahnya kelompok 3 dan kelompok 14.30 sampai dengan selesai sampai jam 4, berarti jam 16. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, Mbak Lili sudah siap mungkin? Siap, Oh ya, siap. Mohon em, izin, Bu. Mbak Mbak Lili, ini masih empat empat kelompok. Mm-mm. Barangkali Mbak Lili ada tambahan untuk kelompok berikutnya nanti seperti apa teknisnya, monggo bisa Eh, disampaikan. biar nanti aja, kalau sudah dalam kelompok kecil aja, kalau ada pertanyaan dari forum aja. Baik, berarti Mm-mm. kelompok 3 dan kelompok 4 bisa live sekarang ya, Oke, Mbak? nanti Oke, masuk lagi jam kurang lebih 14.30. 14.30 ya. Oke, Oke, 5 menit sebelumnya mungkin persiapan untuk masuk jam 14.30 kita mulai. ya. Berarti ini jenengan saya buatkan breakout room aja, Ya. Mm-mm. agar nanti ketika kelompok 3 dan 4 masuk, jenengan tidak terganggu nih. Ya, Jadi, siap, siap. ya, Oke. saya bukakan kelompok 1, 2, bentar, Mbak. Ini perlu pindah atau tetap di sini, main room? Perlu pindah, Mbak. Untuk breakout Oke, room oke. sudah saya buatkan, sehingga Ya. nanti kelompok 3 dan kelompok 4 kalau mau masuk room lebih awal, jadi Oke, bisa nunggu di main room. oke, Monggo, oke. teman-teman bisa masuk kelompok 1 dan kelompok 2, bisa langsung masuk ke breakout room. Sudah tampil atau belum di layar panjenengan semuanya? Belum, Bu, Kalau, ini. kalau Belum. belum, jenengan coba klik di bagian more. Di bagian more nih, nanti ada join breakout room. Baik. Ya, coba muncul belum di ini join. Oke, Nah, tinggal ini dalam. sudah semua. Sudah. Untuk memotivasi Bapak Ibu ya, hari ini tadi kami baru seminar teman-teman, kakak tingkat panjenengan yang sudah melakukan rancangan, menyusun rancangan hari ini dipertanggungjawabkan, tapi ada berbeda forumnya ya. Ada
eh, apa namanya eh, pelaksanaan yang harus ke Balai Diklat ya. Jadi dilaksanakan di Balai Diklat kalau panjenengan besok insya Allah mungkin masuk dalam kelompok yang melaksanakan di Balai Diklat. Sebelumnya itu full di online semuanya. Artinya panjenengan tidak bertemu langsung dengan para panitia maupun para penguji, pengajar. Nah, bisa dilakukan di tempat kerja masing-masing. Itu mungkin beban psikologisnya lebih ringan ya. Sementara teman-teman yang sekarang ada itu barang-barangnya harus dibawa, kemudian laporan apa rancangannya seminar apa rancangan aktualisasinya harus disiapkan gitu ya. Kalau panjenengan kan masih lama ya, mungkin ada perubahan atau ada eh, pergantian lagi model seperti apa kita belum tahu, tapi kedepannya semoga menemukan model yang paling nyaman, yang paling cocok sehingga meringankan kalau panjenengan bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kelompok 1 dan 2 untuk angkatan 59. Udah banyak ya, angkatan 59, kelompok 1 dan 2. Saya ingin tahu teman-teman sebarannya, ya, kelompok 1 dan 2, karena tadi lumayan ya, saya masih mindsetnya masih ujian tadi ya. Artinya teman-teman yang dari KUA, yang dari Kemenak itu mendapatkan perhatian porsi yang diprimadonakan sekarang-sekarang ini ya, dibandingkan dengan teman-teman yang guru gitu ya. Jadi nanti pertanyaan itu banyak sekali ya, ide-ide yang selama ini di KUA pembaruan-pembaruan seperti apa gitu itu ditunggu para penguji ya. Jadi teman-teman yang dari KUA ini ada berapa di sini di angkatan ini? Izin Bu, kalau di Dalam? kelompok satu ada satu, kurang Oke. lebih ada empat Bu kalau empat kelompok Oke. matematika. Jenengan termasuk? Ya, Oke. Jenengan sebagai apa? Penghulu apa penyuluh? calon penghulu Bu. Penghulu ya, oke di KUA. Baik, ini termasuk ditunggu gebrakannya, nanti perubahannya, rancangan aktualisasinya seperti apa. Karena para pejabat di Kementerian Agama sekarang ini ya, ini sekarang lagi seneng-senengnya sama KUA, Mas. Ya, jadi Oh, iya, program-program pembaruan di KUA, arsip nikah, kemudian bagaimana model pelaksanaannya, dan seterusnya itu lagi disoroti ya. Jadi panjenengan kalau punya sesuatu yang apa ya namanya yang gebrakan atau yang pembaruan yang selama ini belum terpikirkan bisa disampaikan nanti ya. Tapi tidak mengecilkan teman-teman yang ada di sini baik di KUA maupun di maaf di guru maupun di eh, tata usaha ya di Kemenak ya. Adakah teman-teman di guru banyak ya? Oke, nanti model pembelajaran yang terbaru atau yang terpikirkan seperti apa, silahkan disampaikan, terutama yang mendorong keaktifan belajar siswa, ya. Itu yang model-model pembelajaran yang baru, semangat belajar yang baru itu lagi digalakkan. Oke. Kemudian dari unsur selain dari KUA, dari guru, adakah lagi teman-teman yang lain yang belum teridentifikasi? Dari Kemenak tuh Oh, dari Kemenang. Jenengan Mbak Anissa di bagian apa di Kemenang? di kepegawaian, Bu. Di kepegawaian. Oke. Nanti kira-kira panjenengan sudah punya pandangan mau mengambil eh, aktualisasi apa? Eh, udah ada bayangan sih, Bu, tapi mungkin masih Arsip, dikonsultasikan nanti. pengarsipan terkait Bukan arsip. tentang apa? eh,
inovasi standar pelayanan gitu. Oke, SOP-nya, standar pelayanannya. Iya, Bu. Karena yang lama kan masih textbook banget, Mm-mm. jadi kurang bisa apa ya. Jadi teman-teman yang di masih banyak ditanyakan itu loh, Bu. Jadi Mm-mm. butuh yang Oke, ramah pengguna. baik ya, masih embrio pemikiran sudah ada, nanti dimatangkan sambil jalan, berbincang-bincang atau berdiskusi dengan teman, nanti semoga semakin terpola. Ya, selain dari kepegawaian, Kemenak, dari guru, dari penghulu, penyuluh, apalagi dosen adakah? Pengawas jaminan produk halal, Ibu. Oke, produk halal ya. Iya, Pak Zainuddin, nggih. Nggih. Iya, oke. Kira-kira Pak Zainuddin sudah menemukan permasalahan apa tentang produk halal dan kira-kira apa yang mau diambil menjadi embrio pemikiran? Nggih, alhamdulillah sudah ada sedikit gambaran, Ibu. Ya, Karena oke. ini kan formasi baru, Mm-mm, memiliki beberapa kendala isu yang cukup mm-mm. lumayan. Salah satunya tentang edukasi halal yang masih minim, Ibu. Saya katakan Oke. minim karena sedikit yang memiliki pemahaman tentang itu. Iya, ya. Karena sesuatu yang baru ya, jaminan produk halal mungkin berupa penyuluhan pernikahan sebelumnya, tapi produk halal belum tersentuh ya di Nggih. KUA seperti itu. Baik-baik ya, oke. Akan cukup menarik ya, lumayan bervariasi di kelas ini. Kita akan belajar bersama dan semoga berhasil bersama dengan sesuai dengan em, target masing-masing. Baik, mohon izin ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebentar mengenai ini. Apakah sudah terlihat? Sampun, Bu. Ya, baik ya. Sudah, kita siang ini ada di agenda 2 pembelajaran kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda Latsar, di mana agenda 2 ini wajib ya harus di salah satu pembelajaran yang wajib diketahui atau wajib dilahap, diselesaikan modulnya oleh Bapak Ibu ya. Jadi selain pembelajaran yang diantarkan oleh Widya Iswara, Bapak Ibu sudah dibekali dengan adanya modul di agenda 2, terutama ada beberapa modul yang harus panjenengan selesaikan bacaannya ya. Oke. Baik, ada apa sih di agenda 2 ini? Bapak Ibu seperti yang banyak ada jenengan mengetahui itu akronim berakhlak di mana-mana ya, di mana-mana di Kemenak, di jargon-jargon di itu ada akronim berakhlak. Apa sih akronim itu? Itu tidak lain, tidak bukan adalah kepanjangan dari orientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, Mohon izin kolaboratif. Bu, mohon izin, mohon maaf. Ini apa Oke, PPT-nya sepertinya macet Bu, belum tampil. oke. Baik, saya ulangi lagi. Saya matikan dulu. Saya sudah sampai di slide ketiga. Saya ulang lagi. Apakah sudah nampak sekarang? Nah, alhamdulillah sudah Oke, sambung. baik. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kita sampai di sini, kita akronim berakhlak tadi adalah dasar ya. Uh, uh, Filosofi atau definisi yang panjang Kementerian Agama ya. Nah, di luar
akronim berakhlak itu banyak ya hal yang positif yang lainnya. Kita harus hafalkan wajib itu adalah akronim itu. Tapi di luar itu monggo silahkan dikembangkan. Ya, berakhlak itu adalah singkatan dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seperti yang jenengan ketahui. Tapi tapi tidak hanya kepanjangannya atau singkatannya saja yang panjenengan harus tahu, tapi lebih dari itu, definisi tugas, kemudian pemberiannya apa, kemudian contohnya, positif, negatifnya, itu semuanya harus panjenengan pahami. Apalagi nanti dikembangkan dengan pisau analisis. Ada analisis SWOT, ada analisis Wishbone yang nanti akan panjenengan bawa terus sampai di proyek aktualisasinya itu melakukan analisis dengan dasar prinsip-prinsip ini ya. Oke. Ada yang pertama orientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kolaboratif. Kalau dari belakang, apa bisa panjenengan hafalkan? Yuk, dari depan bisa hafal, dari belakang juga hafal mestinya. Mohon izin Bu, sepertinya macet lagi. Loh, Ya, teman-teman ya, macet ya. atau belum? Baru di halaman 2. Baru di halaman 2 Iya, tadi. betul, di halaman Iya, 2. iya. Oh, saya kira Iya. sudah semester 3. Halaman 3, halaman Iya, 3. saya ulang lagi. Saya Ya, naikkan. Ini halaman 1, halaman oke. 2, ya, masih di sini. Baik, Bapak Ibu, ada orientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau dari depan. Kalau dari belakang apa? Untuk ngetes pemahaman atau hafalan? Ada yang sudah apa? Kolaboratif, terus depannya, bagian depannya Adaptif, apa? loyal, Adaptif, terus harmonis, loyal, kompeten, harmonis, akuntabel, kompeten, akuntabel, dan yang terakhir adalah berorientasi pelayanan. oke, sip. Diwakili satu orang sudah sampel ya, lolos ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan berusaha menghafalkan. Ya, apa itu dari kepanjangan apa berakhlak ya. Panjenengan kemudian tidak hanya menghafalkan tapi selanjutnya menganalisis bagaimana penerapan dari nilai-nilai itu di tempat kerja panjenengan ya. Oke. Nanti isinya adalah untuk analisis berakhlak itu tidak hanya diambil akronimnya apa, tapi eh, bagaimana input dan output atau apa namanya hmm, pe- internalisasi atau peleburan nilai-nilai tersebut di tempat kerja panjenengan ya. Nanti terkait dengan manajemen ASN di agenda 3, Smart ASN dan seterusnya, isu yang aktual di tempat kerja jenengan dan seterusnya semuanya dilandasi oleh nilai-nilai itu tadi ya, berakhlak tadi menjadi fundamental dari panjenengan mengambil aktualisasi atau nilainya isunya untuk bisa diangkat di apa namanya program kerja atau rencana kerja jenengan. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan banyak membahas mengenai ini skip aja sebentar. Nah, mengenai di sini ya, apa sih yang diamanatkan atau ditujukan dalam pembelajaran agenda 2 nanti utamanya jenengan bisa
memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar tersebut, beberapa nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas jenengan ya. Ini sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat punya tugas A, B, C, D. Nah, nanti didasari oleh beberapa nilai dasar tadi, bagaimana wujudnya atau internalisasi nilainya. Ya. Oke. Nanti ada beberapa hal yang harus panjenengan lakukan atau panjenengan harus bisa targetkan setelah pembelajaran ini. Satu, mengenal definisi. Ya, dari kompeten itu definisinya apa? Akuntabel itu definisinya apa? Orientasi pelayanan kalau sesuai dengan modul nomor satunya adalah orientasi pelayanan dulu, nomor dua akuntabel, nomor tiga kompeten, harmonis dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu bukan tata urutan ya. Dengan boleh dimulai dari mana saja kalau mau menghafalkan. Definisi harus tahu. Boleh pakai definisi yang di modul, boleh sesuai dengan pemahaman jenengan sendiri. Kemudian tidak kalah penting dari definisi, jenengan harus bisa membuat kalimat afirmasi versi jenengan sendiri ya. Kalimat afirmasi form dari kata dasar form ya. Ya, kalimat penguat semboyan atau jargon jenengan ketika muncul itu misalnya contoh ya, kalimat afirmasinya kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Itu kalimat afirmasi untuk kompetensi ya, meningkatkan kompetensi. Tapi itu buatan modul atau yang ada di modul seperti itu. Jenengan berhak untuk melakukan kalimat atau membuat kalimat afirmasi sendiri yang mana versi jenengan atau yang mudah dihafalkan oleh jenengan. Ya, kalimat afirmasinya, penguatnya itu yang mudah atau berasal dari pemikiran jenengan sendiri. Kemudian ada panduan perilaku, ya. Tata perilakunya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa. Kalau terkait dengan akuntabel, nilainya mungkin apa bertanggung jawab, kemudian nilainya adalah panduan perilakunya tidak korupsi atau bisa mempertanggungjawabkan BMN dan seterusnya, itu menjadi kode etik atau panduan perilaku terkait dengan akuntabilitas. Bisa mengikuti yang kami sampaikan ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kata kunci keywordnya. Kata kunci biasanya tidak berupa kalimat karena kata kunci ya kata ya. Jadi kalau panjenengan teringat akuntabilitas, teringat trust misalnya begitu, maka jenengan ingat oh itu adalah kata kunci dari akuntabel, trust ya. Trust atau kepercayaan, tanggung jawab itu satu kata ya, walaupun terdiri dari dua suku kata, tapi itu adalah kata kunci untuk akuntabilitas ya. Misalnya jenengan kami berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, maka kata kuncinya apa? Misalnya eh, eh, cinta tanah air, misalnya gitu, itu menjadi kata kunci dari loyalitas. Nah, bisa panjenengan nanti mencari kata kunci itu untuk membantu jenengan menghafalkan atau membuat definisi versi jenengan sendiri. Ingat, pokok atau ide dari uh, pembelajaran sesi ini adalah panjenengan ada 4 hal yang harus diketahui, definisinya, kalimat afirmasinya, kode etiknya, kata kunci, harus masing-masing bisa menghafalkan terhadap isi materi agenda 2 versi panjenengan sendiri-sendiri. Tidak harus sama dengan temannya, tapi bagaimana jenengan punya, kalau sekolah namanya jembatan keledai, ya, atau punya cara untuk menghafalkan itu masing-masing. Oke, bisa diikuti ya, Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, nanti dari
definisi, kalimat afirmasi, dan lain-lain itu jenengan harus terakhirnya harus bisa eh, menjawab dari kira-kira apa sih tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam menerapkan semua yang jenengan hafalkan tadi di dalam tempat kerja. Jadi, apa tantangannya, kira-kira apa hambatannya, ya kalau tantangan, hambatan itu kan obstacle ya, atau kendala itu seperti apa, kira-kira panjenengan eh, kurang bisa menerapkan ini karena masalah apa, atau mungkin ada situasi atmosfer kerja yang bagaimana yang menghalangi ya untuk menerapkan itu. Terus terakhirnya solusi jenengan ya. Solusi jenengan dalam menghadapi itu atau dalam mensolusikan permasalahan tersebut seperti apa sehingga bisa diterapkan dengan baik. Nah, dari pemikiran itu ya apa definisinya, apa kata kunci sampai ke tantangan itu nanti diharapkan kalau sudah dipikir-pikir, kalau sudah ditakar-takar, itu menjadi embrio, menjadi pemikiran, menjadi cikal bakal kira-kira saya bikin rancangan aktualisasinya masalah ini, karena saya punya permasalahan di sini dan solusinya seperti itu. Itu bisa membantu salah satu untuk mempercepat ya, dengan berpikir atau mencari kira-kira pemecahan masalah yang ada di apa namanya di tempat kerja jenengan. Itu saya kira pengantarnya untuk melakukan diskusi eh, lebih intensnya atau lebih fokusnya adalah pada diskusi dan penjelasan atau pemaparan setelah diskusi. Nanti akan berkembang dari sana jika panjenengan sudah menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan. Baik, saya kembali saya sampaikan, saya tandaskan yang harus panjenengan lakukan nanti setelah ini adalah melakukan eh, pengendapan atau perenungan ya bisa diorek-orek bisa di dalam lembar kerja jenengan atau di buku jenengan di kertas jenengan lakukan kira-kira masing-masing menurut saya kompeten itu definisinya apa, akuntabel definisinya apa, kemudian jenengan bikin kalimat afirmasi versi jenengan, panduan perilakunya apa, kata kuncinya apa, dan nanti terakhirnya harapan kita ditutup dengan obstacle-nya apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Ya, kira-kira ini ini kan dua kelompok. Satu kelompok mungkin eh, kita beri kesempatan 2 atau 3 orang, mungkin berarti 2 kelompok kita beri pemerataan eh, 5 atau 6 orang. Monggo, silahkan kalau perlu diorek-orek untuk membuat tulisan kira-kira 10 menit. Monggo terlebih dahulu. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada silahkan sambil diorek-orek. Maaf Bu, Oke. boleh diberikan satu contoh kembali secara urut, mulai dari definisi, afirmasi, panduan perilaku, dan kata kunci. Pangapunten, satu contoh malah menawi. Baik, ini contoh yang ada di layar ini contoh semua, Pak. Jadi misalnya definisi ya, definisi itu menurut jenengan seperti apa untuk kompeten itu adalah kemampuan, keahlian kan definisinya. Tentu namanya punya kompetensi berarti punya keahlian. Berarti definisinya adalah keahlian atau kemampuan. Ini bisa merujuk pada definisi pengertian dari rujukan yang jenengan ambil misalnya dari apa namanya dari kamus atau dari pengertian yang jenengan tahu begitu ya.
terkait dengan kompetensi. Kalimat afirmasinya yang digunakan di sini misalnya contohnya, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Contoh ya, tapi tidak harus sama dengan itu. Jenengan kalimat afirmasi untuk menguatkan diri jenengan untuk terus belajar pakai kalimat afirmasi apa versi jenengan sendiri. Kemudian kode etik atau panduan perilakunya belajar terus sepanjang hayat misalnya gitu ya, atau uh, belajar tanpa batas atau apalah gitu. Belajar alam tak ambang jadi guru, belajar dari mana saja begitu bisa, atau yang lain ya. Kemudian kata kuncinya adalah long life learning atau belajar terus-menerus sepanjang hayat. Kemudian atau kata kuncinya yang berupa keyword itu ya adalah uh, jenengan misalnya kata kuncinya adalah mm, tingkatkan kompetensi atau belajar dari mana saja atau siapa saja begitu bisa menjadi kata kunci atau keywordnya ya. Oke. Dari situ nanti ada tambahan lagi tantangan hambatan biasanya untuk menghadapi permasalahan terkait dengan kompetensi seperti apa tantangannya. Oke, masing-masing nanti silahkan menyampaikan idenya sendiri-sendiri terkait dengan definisi-definisi atau eh, pengalaman yang sudah dimiliki. Tidak harus sama, tidak ada benar dan salah di sini. Semuanya pasti betul ya, sesuai dengan apa namanya eh, pemikirannya sendiri-sendiri. Tapi yang diharapkan Bapak Ibu nanti mencoba melakukan pendefinisian semua dari definisi yang ada atau kalimat-kalimat afirmasi yang ada, baik itu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, semuanya panjenengan eh, eh, buat coba rancang atau coba cari dari masing-masing itu. Gitu ya, Pak. Iya, Bu, matur suwun. Oke, dicoba dulu nanti kita akan memperoleh wawasan dari teman-teman juga. Nanti kita satukan pemikiran kita. Ngapunten Bu, atas Ya, nama Mas Ahmad Ma'ruf terpental dari Zoom. siapa Mas Ma'ruf? Iya, Oke. Tapi ini kok masih 21 ya? Mohon izin Bu tadi sempat terpental. Ya. Nah ini sudah kembali Mas Ya, Ma'ruf? baru kembali. Tadi Oke, oke. sinyalnya hilang. Ya. Mm-mm.
Toroh itu gerobokan Mas Gerobokan Maru. Bu. J. Ya. Pernah ke Soroh. Iya. Saya punya temen Mbak. Siapa sih MI Sejati itu? MI Sejati. Di Toroh toh kelihatannya. Iya, Toroh. Tapi nggak Mm-mm. tahu yang Sing kepalanya sopo Mbak sopo lali aku. Saya beberapa kali ke tempatnya itu. Hmm. mohon izin Bu. Ini pada Ih, diem-diem suruh ngapain Bu nggih? loh, loh, panjenengan belum membikin teman-temannya sudah bikin loh. Tadi mungkin pas Oke, pas saya keluar tadi. oke, saya ulang ya, tak tunjukkan dulu. Koncone wis tekan ngendi Mas? Kok tinggalan. Oke. Oke, pembicaraan kita sampai di sini di agenda 2 kan ada orientasi pelayanan akuntabel. Sudah kelihatan kah? Ampun, ampun. Sampun ya. Nah, teman-teman itu pada sibuknya bikin ini, Mas. Jadi dari masing-masing tadi harus bikin definisi satu, dua kalimat afirmasi versi masing-masing orang sendiri. Nomor 3, panduan perilakunya menurut
Bapak Ibu Mas-mas ini seperti apa dan kata kuncinya seperti apa. 4 ini nanti ditambahi nanti saja, mungkin kalau waktunya cukup, kalau tidak ya buat porsi besok nggak apa-apa. Nanti tantangan hambatannya kira-kira dalam pelaksanaannya seperti apa. Tapi utamanya panjenengan bikin definisi kalimat afirmasi versi jenengan sendiri, kode etik, kata kuncinya dari semua nilai yang sudah dipelajari di modul. Ini kan semuanya sudah dipelajari di modul. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten itu menurut definisi dari modulnya apa. Nah, sekarang menurut apa namanya panjenengan sendiri penyerapannya seperti apa? Begitu, paham? Iya, Bu. Ye, baik. Silahkan untuk ini katanya apa namanya lebih gampang kalau diorek-orek. Jenengan mau ngikutin teman-teman diorek-orek dulu, nanti baru disampaikan atau lisan saja langsung semuanya bisa monggo. Kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Siap-siap anggota kelompok 2. Baik. Saya hanya membutuhkan 3 volunteer dari anggota kelompok 2. Siapa yang mau ambil bagian? Yang sudah siap? Saya, Bu, mau nyoba. Ya. Mas siapa? Mas Ilham ya? Oke, Bu. Iya. Mas Ilham berhak memilih kalau begitu yang mau menerangkan yang mana dulu? Yang loyal ya, Bu. Boleh, loyal ya. Sudah Ya, diambil Mas Ilham, nanti yang lain tolong yang lainnya. loyal, loyal. Loyal dimulai dari definisinya menurut jenengan. Definisinya itu sikap setia dan berdedikasi tinggi terhadap Mm-mm. instansi nggak yang utama, terus juga Mm-mm. organisasi dan nilai-nilai luhur. Oke. Terus kalimat afirmasinya, Mm-mm. saya menjaga amanah, berkomitmen penuh dan bekerja dengan setia kepada Oke, instansi. jadi
tiang panjangnya adalah kesetiaan pada instansi ya, pada negara ya, turunannya pada instansi atau kementerian. Baik, saya menjaga kesetiaan. Kalimat afirmasinya berupa nanti eh, perilakunya. Monggo, terus berikutnya, Mas, masih masih loyal, Mas Ilham. Ibu, kode etiknya ya, Bu. Panduan Panduan perilakunya, perilaku seperti apa? ya tetap setia pada organisasi dan negara, menjaga rahasia jabatan, bekerja dengan penuh dedikasi, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, itu masih agak tercampur dengan definisi ya. Oh, Contoh oke, Bu. perilaku atau penerapannya seperti apa? Ya, setia, dedikasi, terus amanah, Bu. Ya, artinya panduan perilakunya jenengan melakukan perilaku seperti apa atau habituasi seperti apa untuk menunjukkan loyalitas tadi. Perilakunya seperti apa? Ya, tidak membocorkan rahasia instansi, Oke, terus juga, gampangnya baik Thomas. Datang iya, tepat waktu, disiplin kerja, kayak ah, ngono ya. iya, Bu. Gitu ya. Oke, itu panduan perilaku yang merupakan refleksi dari pemahaman terhadap loyalitas terhadap bangsa dan negara. Kata kunci yang menjadi pengikatnya dengan atau pengingatnya dengan kalau terkait dengan loyalitas apa Ya, Mas? loyal tetap kembali ke setia sih menurut saya, Setia Bu. ya, oke, gampang saja. Kata kuncinya kesetiaan atau loyalitas. Artinya eh, eh, yang di nomor satu kan adalah yang nomor satu begitu ya. Loyalitas kan first thing first kalau bahasa Inggris ya. Jadi menempatkan urutan pertama di tempat yang teratas begitu. Artinya panjenengan bisa mencari atau menempatkan diri mana yang perlu didahulukan, mana yang eh, dibelakangkan. Baik, itu loyalitas sudah diambil oleh Mas Ilham. Teman yang lain silakan mengambil yang lain. Saya Oke, Bu, silakan. Saya itu siapa ini? Dana Bu, Hah? Dana. Dana itu namanya Mbak siapa kalau tak catat nanti? Saya namanya Biasanya Dana Bu. Dana ya. Ya, kelompok Bentar tak 2. carinya dulu ya. Oke, sambil jalan Mbak Dana mengambil apa? Berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan. Ya, Oke, nomor ya satu. Berikutnya, monggo, silakan Mbak Dana. definisi singkatnya adalah memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Lalu kalimat afirmasinya, kami mampu memberikan solusi serta memprioritaskan pelayanan kebutuhan masyarakat. Lalu panduan Kata perilakunya, kuncinya kebutuhan masyarakat ya, berarti iya, untuk mengikatnya baik. kebutuhan masyarakat. Lalu panduan perilakunya yang pertama ada cekatan dan solutif dalam melayani masyarakat. Lalu seperti yang tadi jenengan katakan tepat waktu dan disiplin kerja serta bekerja sesuai dengan SOP. Oke, ya ada panduannya SOP-nya ya, mengikuti alur kerja yang sudah digariskan. Terus kata kunci? Kebutuhan masyarakat atau prioritas solutif juga bisa, Bu. Oke, baik. Itu tadi untuk orientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan masyarakat. Ada juga kalau bisa ditarik lagi, tidak hanya memberikan layanan prima, layanan yang bagus, layanan yang unggul, tapi sampai masyarakat yang menerima layanan itu merasa puas atau merasa senang dengan layanan kita. Kalau kita melayani saja, gugur kewajiban, sudah, yang penting melayani. Tapi tidak hanya itu, ternyata orientasi pelayanan itu adalah memberikan pelayanan sampai masyarakat merasa sudah nggak ada lagi yang ditanyakan atau nggak ada lagi yang dibutuhkan terkait dengan layanan kita ya. Mereka sudah puas atau sudah senang dengan apa yang penjelasan yang kita berikan ya.
Jadi kata kuncinya adalah itu, tolak ukurnya. Kami berkomitmen memberikan layanan prima, itu salah satu contohnya. Eh, Bisa diambil kata komitmen juga. Berarti komit itu sesuai apa yang dipikirkan, sesuai yang dilakukan, harus sesuai yang apa di hati dan seterusnya. Maka berkomitmen itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dari hati, eh, seluruh seluruh perasaan begitu ya, artinya seluruh eh, pikiran diberikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tolak ukurnya apa? Demi kepuasan masyarakat sampai masyarakat puas. Nah, itu kata-kata kunci yang bisa diambil atau eh, anchor atau pokok-pokok dari konsep pelayanan, orientasi pelayanan. Baik. Nanti ada masing-masing bidang tugas, ada contoh yang di tempat kerjanya kalau orientasi pelayanan itu seperti apa, sampai apa. Mungkin di guru beda dengan di KUA dan seterusnya. Baik, Mas Ilham sudah ngambil loyal, tadi Mbak Dana sudah ngambil orientasi pelayanan, yang lain masih terbuka, silahkan siapa yang belum? Saya Bu Rika Setiawan, Ya, saya siapa? Setiawan Bu. Oke, silakan Saya Mas. mengambil kompeten Bu. Kompeten yaitu Oke. sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat maupun instansi. Kompeten ya, sesuatu yang dibutuhkan ya. Terus berikutnya, Saya siap belajar dari pengalaman ini dan apanya? sekolahan. Kalimat afirmasinya. Ya, kalimat afirmasi Bu. Mm-mm. Kami siap belajar dari pengalaman dan sekolahan untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan. Oke, kami siap belajar untuk melayani apa kebutuhan ya. Terus berikutnya apa saja perilakunya? Siap belajar sekeras mungkin untuk kemajuan instansi. Yang kedua, siap Mm-mm. mengikuti dan mengamalkan pelatihan untuk pelayanan Mm-mm. masyarakat dan kebutuhan yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Kompeten berarti mengubah apa yang mungkin selama ini dipahami tidak benar menjadi sesuatu yang benar, terus mau melakukan atau sesuai dengan apa yang dipelajari tadi menjadi sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Terus kata kuncinya terakhir, Kata kuncinya pengalaman. pengalamannya. Pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Tapi pengalaman yang benar ya, kalau pengalaman tidak benar nanti menjadi guru yang tidak benar ya. Jadi kalau pengalaman pengalaman yang terbaik, pengalaman yang benar itu tidak harus dari diri kita sendiri. Ya, pengalaman itu bisa berasal dari senior, bisa berasal dari lingkungan ya. Maka mengambil apa hasil atau hikmah atau pengalaman yang berharga itu penting dari atasan, senior maupun teman sejawat yang sudah lebih dulu menggeluti pekerjaan kita. Kira-kira apa sih permasalahannya? Bagaimana mengatasi permasalahan itu penting untuk didiskusikan ya, belajar dari teman-teman. Baik, itu tadi kompeten ya, kompeten ya. Harapannya kalau panjenengan sudah belajar lama dan menggeluti bidang ilmunya menjadi ahlinya, menjadi orang yang bisa dipercaya di bidang itu. Kalau jadi guru ya berarti guru yang kompeten. Kalau jadi dosen yang kompeten. Kalau menjadi TU, jadi TU yang kompeten. Di KUA juga begitu, menjadi pegawai yang kompeten ya. Jadi yang sudah ahli di bidangnya. Terus berikutnya yang keempat, Kelompok satu Bu ya. oke, Kelompok satu Bu Ma'ruf. ya. Saya ngambil kolaboratif. Ya, Jadi ini kalau yang definisi keempat kolaboratif. ya Ya, kolaboratif. oke. Ahmad Ma'ruf Ahmad kolab Ma'ruf. ya. Mm-mm. Silakan. Kolaboratif itu adalah sikap, dan sifat, dan juga pendekatan yang menekankan memang pada kerjasama antara individu maupun Mm, kelompok dan untuk mencapai tujuan bersama. Terus mm-mm. kemudian kalimat afirmasinya, saya percaya dan sangat yakin bahwa ketika sesuatu itu dilakukan bersama, maka akan Mm. mencapai tujuan lebih efektif dan juga solutif. Iya, Terus kan sudah ada kemudian, jargon yang menasional. ya, Bersatu, bersatu kita teguh,
bercerai kita runtuh. runtuh ya. Ini menjadi contoh kolaboratif, dan anak muda sering bilang collab, collab aja, collab aja. Collab bukan berarti apa namanya hampir pilot begitu ya collab, tapi kolaboratif, collab pakai B ya. Kolaboratif. Apa sih esensi kolaboratif itu? Esensinya apa, Mas Ma'ruf? Untuk mencapai tujuan bersama. Sinergitas untuk mencapai Sinergitas. tujuan bersama. Sinergitas itu kerjasama, menyatukan kekuatannya. Namanya kolaboratif atau bekerja sama itu tentu eh, three head is better than one head. Ya, jadi satu kepala, satu pemikiran tentu akan lebih solutif, lebih bagus daripada hanya dipikirkan oleh satu orang. Satu tenaga nggak akan berarti apa-apa. Tapi kalau 5 orang berkumpul jadi satu, maka bisa memindahkan meja yang besar, yang berat. Itu namanya hasil dari kolaboratif. Tapi kolaboratif itu perlu ada asasnya, ada Betul. dasarnya. Kode etiknya. G. Kolaboratif itu perlu perlu ada motornya. Motornya yang menggerakkan adalah tadi ya keinginan bersama, tujuan bersama. Ya, kolaborasi ini didasari oleh tujuan keinginan mencapai hal yang sama. Kalau orang itu 5 orang atau 3 orang berkumpul jadi satu, tapi yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, maka enggak terjadi kolaborasi, enggak jadi sinergitas. Tapi kalau itu disatukan, dibundeli oleh satu tujuan, pengennya bareng-bareng, yuk ke kanan dulu, ke kiri dulu, atau mengangkat ini dulu, maka itu namanya eh, tujuan bersama. Ya, itu yang disebut kolaboratif. Tentu ada plus minusnya, ada hambatan-hambatannya. Nanti apa sih tantangan dari kolaborasi ini? Apa sih yang menjadi obstacle dari kolaborasi? Pasti ada. Ya, oke. Berikutnya 1 Mas Ilham tadi loyal, 2 Mbak Dana orientasi layanan, 3 Mas Setiawan ya. Iya, Bu. Nggih. Kompetensi, 4 Mas Ma'ruf kolaboratif, yang kelima siapa? Saya, Bu. Saya Bu. Iya, saya siapa ini? Anissa, Anis tuh. Mbak Anissa apa? Anissa Alta. Harmonis, Bu. Anissa Aulia. Anissa Alta. Oh, beda lagi. Sebentar, sebentar. Ada 4 Bu Anisanya. Waduh, ada 4 ya. Janjian Bapak Mbien gawe ini jeneng. Oke, Anissa yang mana ini? Anissa Alta. Diana, Anissa, oh, Anissa, oh. Ya, monggo Mbak. Untuk yang harmonis nih, Bu, saya, Bu. Untuk definisinya itu ada ASN yang menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan membangun hubungan kerja yang sehat. Kemudian untuk kalimat afirmasinya, kami menghargai setiap perbedaan dan menjaga keharmonisasian dalam bekerja. Untuk kode etiknya, tidak adanya diskriminatif, menjunjung tinggi toleransi, dan mengedepankan komunikasi yang baik antar sesama. Kemudian untuk kata kuncinya itu ada toleransi, rukun, dan saling menghargai. Seperti itu, Bu. Oke, harmoni ya yang diambil Mbak Nisa ya. Nggih, Bu. Oke, baik. Harmoni ada menjaga perbedaan, menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, bagaimana kita mengorkestrai hal yang berbeda dari masing-masing latar belakang itu berbeda-beda, sehingga di tempat kerja ini menjadi guyup, ya, menjadi rukun, ya. Tentu asalnya kan dari suku yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari masing-masing cara pandang yang berbeda dalam keluarga atau mungkin dalam pergaulan. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu disatukan di tempat kerja menjadi harmonisasi atau keserasian ya. Serasi itu orang yang serasi itu kan yang melangkah bareng-bareng gitu kan. Kalau baris berbaris itu kan serasi ya. Kita langkahnya berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Tapi saat kita sudah di aba-aba, sudah diberi komando, maka menjadi harmonis, kelihatan indah.
Nah, maka harmonisasi juga begitu. Perlu ada persamaan-persamaan atau pelereman. Apa sih lereman? Leremke. Jadi menurunkan ego ya dari masing-masing sehingga menjadi satu atau menjadi sama atau menjadi harmonis, menjadi yang selaras di dalam tempat kerja terutama karena nanti kita bakalan lama ada di ekosistem itu ya bersama-sama maka harus dibangun sebuah harmonisasi. Baik, itu tadi dari Mbak Anissa sudah menceritakan atau menjabarkan tentang harmonisasi. Oke. Contoh sekarang kebalikannya masih Mbak Anissa nih. Ya, apakah bisa menyampaikan contoh disharmonisasi saja, satu saja yang ada di pergaulan atau tempat kerja atau dulu kan bergaul di kuliah atau di SMA atau di mana disharmonisasinya potensinya karena apa, Mbak? Yang pasti karena dulu saya kan di SMA ya Bu. Kalau SMA Mm-mm. itu kan tidak hanya ada salah satu Heterogen. agama saja. Mm-mm. Ada dari agama-agama lain. Nah, itu Mm-mm. kalau misalnya kita tidak menerapkan harmonisasi, pasti akan terjadi yang namanya dia itu, oh kamu kan agamanya beda sama aku, jadi Mm-mm. eh, jangan bertemanlah nanti aku kebawa sama kamu kayak gitu. Mm-mm. Jadi itu sih Bu untuk Iya. disharmonisasinya. Iya, ngumpulnya juga bareng-bareng, misalnya komunitasnya Betul. saja tidak berusaha membaur dengan teman-teman yang lain gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, terkotak-kotak seperti itu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya. Uh, kita bagaimana bisa membaur atau melebur dalam sebuah komunitas itu apalagi nanti semakin semakin terkondisikan kalau di Kementerian Agama ini ya. Bagaimana Bapak Ibu misalnya yang penyuluh dengan penyuluh agama Islam yang penyuluh agama Kristen dengan agama Kristen begitu kelihatan tapi itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan ya kalau panjenengan terkait dengan ibadah agama monggo tapi kalau pergaulan kita rukun kita damai sentosa ya harapannya seperti itu. Baik Mbak Anissa terima kasih. Makasih Eh banyak. ya yang keenam silahkan siapa yang mau mencoba. Zainuddin, Bu. J. Siapa yang minta izin ini? Zainuddin, Bu. Oh, Pak Zainuddin ya, baik. Yang keenam, saya ambil Tinggal sedikit pilihannya, Pak. adaptif. Oke, seperti apa pemikiran tentang adaptif? Adaptif adalah tidak tertinggal oleh kemajuan zaman atau mudah beradaptasi bahkan bisa berinovasi. Mm-mm. Untuk afirmasinya, kami siap akan tantangan zaman bahkan berinovasi. Mm-mm. Kode etik adalah menjaga warisan yang baik, ajaran lama yang baik, dan mengambil Mm-mm. pembelajaran atas hal yang lebih baik di masa Mm-mm. mendatang. Oke, tentu memperbaiki yang buruk, mengambil Oke, yang baik. Oke. oke. Kata kuncinya eh, tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Oke, baik ya. Dari kata adaptif itu kita sudah bisa apa mengkalkulasi atau memikirkan atau memprediksi kira-kira ya Oke, adaptif adapter ya adaptif ya itu harus bisa eh, menyesuaikan diri ya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, eh, ada satu kata-kata yang apa namanya penting di dalam adaptif adalah kami antusias dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi saat mengikuti perkembangan zaman itu tidak hanya ikut-ikutan saja dengan males-malesan, tapi harus melakukannya dengan semangat, antusiasnya, semangat untuk ikut serta. Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengikuti atau mengubah
tatanan atau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi Nggih. itu harus terus semangat ya Pak ya. Jadi dalam eh, apalagi kita sudah ada di berapa 5 atau 6.05 ya. Five, Bu. Ya, 5.0 di era titik 5.0 ya. Artinya kita harus semakin berlari melakukan perubahan itu atau mengikuti perubahan. Kalau tidak